Wa yundabu lidahilil khola'i ayyuqaddima yisarahu wa yaminahu linsirafihi bi'aksil masjidi. Sunnat fi'li bagi orang yang akan masuk toilet. Kalau khola itu di kita mungkin kakus toilet, kalau hamam tempat mandi. Makanya ada istilah baitul khola. Baitul khola teh toilet ya. Kalau kamar mandi itu hamam. Tapi kalau kamar mandi ada toiletnya disebut hamam juga. Manggil bini jangan dengan kata mama. Kalau dibalik hamam. Hamam itu kamar mandi. Jangan saya kapal majikan nyebutnya neng pi. Ada sunat fi'li, ada sunat kauli. Sunat kaulinya mah itu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu mahil dibaca sebelum masuk, jangan udah masuk. Jadi Amsar pas pegang pintunya tuh kan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau sudah masuk nggak boleh, itu tuh tempat hina. Kita nggak boleh lafalkan kalimat Allah di situ. Kok mau palebah Allahumma inni a'udzubika terunang. Kemudian ayat de sunat fi'lina, dahulukan kaki kiri ketika masuk, dahulukan kaki kanan ketika keluar. Mana? Satu, ke kamar mandi. Dua, ke rumah lurah. Tiga, ke rumah bupati. Apalagi ke tempat bea cukai, tempat pemungutan pajak. Sama tuh levelnya. Sekali kau mengetuk pintu rumah pejabat untuk kepentingan pribadi, kita istighfar lagi mau cukup usarebu. Berbeda dengan ke masjid. Masjid tempat mulia, dahulukan kaki kanan, baru kalau keluar dahulukan kaki kiri. Patokannya ada babut takrim, ada babul ihana. Ada bab mulia, ada bab hina. Segala tempat yang mulia masuk ke sana dahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Kalau bab-bab yang hina itu dahulukan kaki kiri, baru keluarnya kaki kanan. Wa yunhiya ma'alaihi mu'azzamun. Begitupun ketika kita akan masuk ke kamar mandi, mama eta matan alfiah buka heula. Cabut besinan aya nu ngantongan matan alfiah. Pokoknya mah besinan ya, kertas-kertas ada tulisan asma Allah, asma Nabi, sholawat. Jangan dibawa ke kamar mandi. Tuh, baik Quran, asma Nabi atau asma malaikat. Saya bawa kertas, di situ ada nama. Siapa namanya? Ibrahim. Ibrahim apa? KTP, bapak saya kan Ibrahim. Jadi saya bawa KTP bapak, namanya Ibrahim. Gimana itu? Walau mustarokan, walaupun namanya nama mustarok. Ibrahim kan Nabi ada, RT ada. Ya, Ibrahim kan Nabi ada, tukang gas ada.
Nah, dia bawa KTP, punya bapaknya, namanya Ibrahim. Gimana waktu ke kamar mandi? Itu keluarin jangan mustarokan. Jika namanya nama mustarok, inkusida bihi muajomun. Jika yang dimaksud adalah Ibrahim Nabi, maka itu jangan. Tapi kalau Ibrahimnya Ibrahim RW, boleh. Jadi pertanyaannya, gimana kalau saya namanya Muhammad, terus di KTP saya pun namanya Muhammad, itu kan mustarok. Sekarang mau ke kamar mandi, haruskah KTP tersebut saya tunda? Jawab, tidak usah. Kan itu nama Muhammad. Iya, Muhammad itu mah ente, bukan Nabi. Tuh. Kalau Muhammad yang dimaksud adalah Kangjeng Nabi, itu mah muazzamun, nggak boleh. Itu. Timbul pertanyaan, gimana kalau bawa CD Al-Quran? Gimana kalau bawa kaset Al-Quran ke kamar mandi? Jawab, boleh, asal jangan disetel. Karena kita semua CD. Kita nih CD. Fatihah hafal. Apalagi si ayat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dia nggak hafal. Kita nih semua CD. Di lidah kita nih banyak Quran. Boleh masuk kamar mandi, asal jangan tadarusan di dalam. Tuh. Artinya media-media penampil Al-Quran itu boleh dibawa ke kamar mandi, asal Al-Qurannya jangan ditampilkan di dalam. Bawa kaset boleh, asal jangan disetel di dalam. Bawa CD boleh, asal jangan dibuka, disetel di dalam. Bawa handphone yang ada aplikasi Qurannya boleh, asal jangan buka aplikasi Quran di dalam kamar mandi. Itu ya mau mentang-mentang rek panggilan puro latihan tes vokal di jero kamar mandi. Qul inna sholati weng masya Allah, di kamar mandi nggak boleh. Allah ciptakan yang bagus dan ciptakan yang buruk. Allah ciptakan yang menggembirakan dan yang menyedihkan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah ciptakan sehat, tapi di lain sisi Allah ciptakan sakit? Karena Allah ingin tahu nih orang yang sehat berapa orang yang syukur. Allah ingin tahu dari sekian orang sakit ada berapa orang yang sabar. Allah tidak ingin mencelakai kita. Bahkan dalam Al-Quran kalimat syukur ada 56 dengan berbagai segatna, ada fi'il madi, fi'il mudhari, masdar dan lain sebagainya. Tapi bajil kalimat sabar ada 90. Ini menandakan bahwa penduduk surga engkete cenah lebih banyak daripada golongan sobiri. Artinya orang yang hidup dalam kesusahan ini lebih besar peluang jadi ahli surga daripada orang yang hidup sejahtera. Ayeuna bandingkan si Mahil dengan si Ayah, kok asup surga nama heulaanai. Si Mahil pernah dimencan. Jadi mama nggak usah khawatir.
Lihat teman-teman kamu ada yang udah punya ini, punya itu, sudah dapat ini, dapat itu. Ai maneh, masya Allah, anak deui, anak deui. Boro-boro kendaraan mobil imah ge can ieu. Masya Allah. Tenang mah. Semakin sedikit harta kekayaanmu, semakin ringan hisabanmu. Semakin ringan hisabanmu, semakin cepat maneh ka surga. Mun di surga. Kurang kamari Ardi ada motor satu, itu pun enggak sengaja beli. Motor satu ngajogrok gue di imah membajir. Ditempokkeun we ku urang. Ai sia mere manfaat naon ka aing. Ngadatangkeun duit henteu, ngadatangkeun pahala henteu. Geus we aya jamaah muawana udah ngaji dari tahun 90. Kelihatan 2 kali dia enggak ngaji. Kenapa kata saya enggak ngaji? Motor saya rusak. Itu orang dalam seminggu 5 kali ngaji dan semuanya perlu motor. Kasadeng mang aya motor. Ai barang manehna datang kunaon eta motor aya nu rek meuli. Haji itu motor kan dibayar ke orang 9 juta. 2 aing diharapkan, gimana aing dites. Masya Allah. Anu hiji jelema ku orang di janjian mau dikasih motor. Satu lagi orang mau bayar motor. Aing beli nanti 5,5 juta, aing bayar 9 juta. Oh, iya lamun maman. Enggak sekali daripada kau walat ku ahli ngaji tah jang mamang tah motorna tah kuncina ulang ngarepkeun STNK eta jelema kakak aing manggih jelema sablon jeung motor dibayar kalah dibikeun duit 8 juta aing sapoe saya coba motor diwakafkeun ka jelema ahli ngaji saya tinggal diem membaca. Sekarang orang yang ngaji, aing menang ganjaran. Isukan manehna ngaji, saya dapat pahala terus. Itu namanya aset yang hidup. Walaupun kalau sudah punya aset hidup, walaupun kita diam, bahkan mati sekalipun, pahala menang terus. Maka namun bisa matakan ahli ngaji, berean kendaraan. Bejaan manehna sia lamun rek servis di beja ka aing, ganti oli, ganti ban, aing tanggung jawab. Lamun rek ngaji tah bensin sabulaneun bere 300.000 gitu. Itu mang bajir. Kita mah diem. Orang yang ngaji, kita yang dapat pahala, itu namanya aset hidup. Kalau aset punya aset seperti itu, insya Allah aman. Rek dihisab oge ku pangeran mangga tuh jelema saksina. Ya. Motor akan berbicara dan bersaksi di hadapan Allah. Surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athar. Yang Allah tuliskan itu satu, ma qaddamu, amal perbuatan kita. Nomor kedua, wa atharuhu, tapak-tapak kita, bekas-bekas kita ibadah. Itu Allah catatkan. Kenapa? Karena mereka laporan. Ada seorang sahabat, rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, datang kepada Rasul. Ya Rasul, rumahku jauh. Haruskah aku setiap waktu berjamaah di masjidmu? Dijawab oleh Nabi, diarakum tuktabu atharukum. Semakin jauh rumahmu, semakin banyak langkahmu, semakin banyak pula pahala. Kenapa? Itu tanah yang kita langkahi, entar laporan sama Allah. Ya Rabb, hari ini aku sangat gembira. Aku diinjak dan dilangkahi oleh orang-orang yang ingin beribadah kepada tanah gembira. Ayat di hadis, innal ardo, lantai yang kita pakai sholat, yang kita pakai ngaji, astagfiru, mereka akan memohonkan amin. Jadi makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar kita ini, mereka punya mata, mereka punya telinga.
dan mereka akan melaporkan kepada Allah, membuat laporan setiap hari. Walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kita tidak paham. Nah, nu bakal dihisab mah kita punya motor ditaruh 2 tahun sengaja pingin dijadiin motor antik, itu nu bakal dihisab mah. Piduiteun henteu, piganjaraneun henteu, ngageuringan we. Punya mobil 2, 3, 4 ditaruh. Eta nu kitu ngaranna apa? Aset mati, tidak produktif. Kalau aset mati, siap-siap kita bertanggung jawab padanya. Tapi kalau aset hidup, dia yang bertanggung jawab pada kita. Termasuk istri pun aset. Makanya istri udah hidup. Berikutnya, wayas kuta halal huruji khorijin walau antikrim. Pertanyaannya gini kan, boleh nggak kita bicara ngobrol waktu kita beol? Iya, pan beol teh aya langsam aya ngegasnya. Waktu ngegas maka itu namanya huruji khorijin, lagi keluar tuh. Lagi ngegas, ada lagi kena langsam, nunggu teman berikutnya, ya. Nah, ada yang disebut hali goiril huruj, lagi ngetem. Ada lagi hali huruji khorijin, lagi keluar. Nah, kalau lagi ngetem boleh bicara, asal jangan dikir. Itu ngobrol atau nanya atau apa heotan suka boleh, tapi bukan berarti bagus tuh, sebab ada yang mengatakan makruh hukumnya ketika kita sedang qada hajat ngobrol, daripada ngobrol mendingan rokok kalinya. Makanya tanya, masya Allah, aing pernah eta penting-penting ngadengin ngobrol di mana boh eta. Kira-kira jam 1:30, kopong kau pak. Tapi para roek cek urang teh. Di mana nu ngobrol? Barang ditelok-telok, horeng di WC. Aing penasaran beusinan jin doang ieu. Mun budak santri eueuh masalah. Teangkeun tadinya, atuh horenganan santri keur ngarobrol bari modal. Aduh, cek aing. Hiburan ya. Benar gitu bari ngarokok soalnya. Kalau lagi langsam itu sebaiknya jangan bicara apapun. Tapi kalau mau bicara boleh, asal tuh tuh. Nah, kalau halal huruji khorijin itu mah benar-benar nggak boleh apapun, walau an goiri tikrim, ya. Kalau lagi ngegas, air kencing lagi keluar, itu lagi keluar, maka itu mah jangan pun dikir, selain dikir pun nggak boleh. Itu ngobrol gitu menang. Kunaun sebab diantarana yurisul khobal, ngawaris kana PA. Kaharti ilmu kedokteran udah lama menemukan. Jadi ketika jelema ngabeten gitu, itu tuh berapa ratus urat saraf yang bekerja secara maksimal. Lamun ayeuna ditambah urang ngobrol, setiap obrolan itu perlu itu akan merangsang otak saraf-saraf otak kita. Jadi ketika orang ngabetan gitu lagi berusaha mengeluarkan beban kita, ditambah orang ngobrol, saraf-saraf otak jadi terpicu. Mungkin ujungnya terlalu banyak saraf yang bekerja secara bersamaan. Kayak ujungnya bahayanya lamun pegah. Banyak saraf yang putus. Atau wajar jadi jelema PA gitu. Disebutnya saraf, pandit dasar saraf siapa? Orenganan
Sains baru menemukan beberapa puluh tahun yang lalu. Nabi udah mengatakan 1400 tahun yang lalu. Keur modal kalau keur ngabeten awas ulah sok ngobrol. Ngobrol teh memicu saraf otak. Sekarang lamun keur ngahajen berapa ratus saraf bekerja. Itu. Ayeuna lamun ningali jelema rada PA berarti bisa. Terus wayah budak, kalau kita mau kodok hajat sebaiknya di tempat yang jauh dari kerumunan orang, jauh dari tempat orang. Maklum 4 orang Indonesia mah kepokna juara hiji. Jangankan bau hitut bau iya gitu. Aya soran hitut kita neangan. Aing di Mekah boro-boro eta aya nu hitut cuek we. Ada orang yang lagi jalan, terus ada orang yang ketut dut gitu, biasa we lempar. Aing orang Indonesia kelempang dut aya nu gitu, ileut. Saha tah. Makanya ieu mah kacida kahartina wayah budak. Lamun di Indonesia itu wayah statiro, carilah tempat tertutup, jangan sampai itu terlihat oleh orang-orang. Makanya ini di tempat-tempat kodok hajat, tempat-tempat mandi sebaiknya dibuat tertutup 100%, jangan setengah badan ya. Bareto di WC Kaupah itu Lin Mang Badrinya di WC Kaupah ya, kan di luarnya ada bak mandi gede, di belakangnya baru ada WC. Kita jelema marondol, badan gak kelihatan, pala segini kelihatan. Nah, seharusnya bahkan sunat nama dibikin ruangan 100% tertutup. Terus bikinlah heksos yang itu tuh yang sentral. Jadi mesin hisapnya satu, tapi lubang hisapnya banyak. Tuh, nggak usah tiap WC ada heksosnya, ada kan tuh mesin. Sunatnya kos gitu agar orang-orang tuh ketika dia kodok hajat jauh dari kerumunan orang dan tempat tertutup juga. Fathul Mu'in ngentur urang keur ngaji Fathul Mu'in bareto dicaringin ieu nu ieu teu kapake sebab dicaringin gitu. Kobong itu ada tempat mandi, kalau tempat BAB enggak ada. Kemana tempat BAB? Ke empang warga. Empang warga itu empangnya enggak ngalir, tapi airnya itu hanya dihuni oleh lele jumbo. Tuh, cairnya cair gitu Terus tempat BAB yang udah kaya kenal dia kandang ayam pelung. Tuh. Jadi bambu suruh tengah-tengah empang, baru pakai jembatan ke situ. Kita ke situ bawa air doang sekayu. Pakai sarung, bawa air sekayu. Nah, kadang mentas jembatan dulu tuh. Jembatan karang. Itu tuh segini kelihatan. Terus itunya juga cuma ditutup sama baliho, kadang-kadang baliho partai, baliho muludan di dinya. Makanya artis ya, lamun rek muludan, rajaban, manggil guru maneh, eta ulah masangkeun beungeut guru dina baliho. Besina nasibna engke tah pasti eta baliho. Wayas tasdiro wa ala yakdiya hajatahu bima'in mubahin. Jangan kodok hajat seperti kencing dituangkan pada air mubah. Namun maksud air mubah di dia lain air muharram itu ya. Bukan air muharram, bukan air yang dimuliakan. Mana air muharram? Satu Zam-Zam. Mana air muharram? Yang disiapkan untuk konsumsi manusia. Nggak boleh. Air mubah adalah air yang memang belum jelas peruntukannya.
seperti air selokan itu mubah ya, air yang menggenang mubah. Kenapa? Peruntukannya belum jelas, mubah. Tapi kalau air sudah dikumpulkan, misalkan ini untuk dikonsumsi, ini untuk masak, ini untuk wudhu, ini untuk ini, itu mah udah jelas peruntukannya, bisa jadi muharram. Itu contoh ya, di masjid ada bak 10 kali 2 misalkan, terisi air. Buat apa ini air? Itu air buat wudhu. Nah ini mah bukan mubah lagi. Kenapa? Jadi muharram. Kok bisa disebut muharram? Satu, peruntukannya jelas buat orang-orang yang wudhu. Dua, wudhunya itu adalah pekerjaan ibadah. Itu namanya goer mubah. Itu. Atau misalkan kita di rumah ada kamar mandi, ada baknya juga, ada ember. Itu ember diisi air. Buat apa airnya? Itu buat mandi. Nah ini mah udah jelas peruntukannya, jadi nggak bisa disebut mubah lagi. Itu kalau sudah jelas peruntukannya, baru dilihat jenisnya apa, masuk kategori apa, ibadah apa bukan. Gitu. Nah kita nggak boleh, makruh hukumnya kencing di air yang mubah, yang belum jelas peruntukannya, kecuali malam yastabir, airnya gede seperti danau, seperti telaga, seperti kali, itu mah enggak masalah. Tuh. Ayeuna barabena kieu, kalau selokan kecil kemudian kita kencing di sana, kita BAB di sana, di ujung ada orang ngambil air dari selokan tersebut, buat apa? Buat ngaduk. Waduh, Roni ngaduk pasir pakai air dari selokan, yang di sononya orang buang toilet ke situ, kencing ke situ, segala ke situ, jadi airnya udah muta najis ya, dipakai ngaduk. Berarti pasir, semen, adukan semua jadi muta najis, ditempelin ke kobong, tempelin ke masjid. Gimana urusannya itu ntar ya. Makanya andreu lamun ngaduk, ambil air yang baru, jangan ambil air dari comberan atau selokan. Ini Jis, adukan basah pakai air muta najis, otomatis itu jadi muta najis. Tempelin di sini, jadi tembok, tapi tembok ada muta najis. Sekarang kering, nggak masalah. Tangan kita kering, dia kering, kita pegang nggak masalah. Tapi kalau tangan kita basah, nempel ke situ, gimana? Muta najisnya timbul lagi. Ini yang dalam kitab Safinah disebut najis hukmiyah. Adanya kalau buat ngaduk, buat ngecor, udah air yang baru aja. Jangan air yang kita duga itu sudah muta najis. Berikutnya, wa mutahaddasin ghairi mamlukin li ahadin. Sebaiknya kita hindari juga BAB atau kencing di tempat ngobrol yang umum, bukan tempat ngobrol pribadi. Mang Udin di depan punya tempat ngobrol, itu mah mamluk. Tapi kalau ada pos ronda itu namanya goer mamluk. Nah, nggak boleh kita sengaja ngajak kencing atau BAB di pos ronda, kecuali di pos rondanya suka dipakai judi. Terus kalau kita BAB di tengah-tengahnya itu bakal berhenti judi, maka wajib BAB di sana. Kalau bisa mencret-mencretin dulu. Kan kalau nggak mencret gampang ngebuangnya, tapi kalau mencret bisa nyerap kan? Tuh, rembes. Terus nyerap karena kayuna. Ayo siap, baunya kan awet. Jadi saya begitu tuh tujuannya agar perjudian jadi
terhenti. Kalau itu nggak apa-apa. Ia ngomong sih gaduh lalagaan aitis. Padahal buka kumaneh kasih patu saja. Syekh Nawawi menyebutkan bahwa ayat tagowud dina mutahadas anu wajib. Lamun sakira-kira dirinya jadi tempat pamaksiatan. Terus kita BAB di sana bakal berhenti maksiatnya. Maka itu modal jadi wajib. Nah, makruh hukumnya kita BAB di pos ronda. Tapi kalau kita BAB di pos satpam milik Pak Haji Anu, kita mah haram. Kenapa? Mamluk. Yang enggak yang makruh itu goer mamluk. Begitupun watorikin, jalan setapak. Ya. Hade mail, ya. Lamun reki ulah di jalan gas. Tulat-tulat mah. Majelang. Pas mau cebok nggak ada apa-apa. Waduh, tarik saya ditempel dengan tembok. Barek kan. Itu, nah, ya. BAB di tempat-tempat umum. Artinya kieu. BAB ieu adalah perbuatan zohir. Kenapa tadi ada BAB yang bisa wajib? Oh, karena ada niat yang lain. Ini merek pesan kepada kita bahwa dari setiap amalan itu ada dua sisi. Satu sisi zohir, dua sisi batin. Zohiron wabah tinan atau pakai huruf waw faidah lil mugoyaro. Artinya mugoyaro itu yang pertama dan yang kedua berbeda. Jaha Jaidun wa Amrun. Jahid bukan Umar, Umar bukan Jahid, mugoyaro. Artinya antara zohir dan batin ini dua hal yang berbeda. Bisa terpisah dua-duanya tapi bisa bersamaan. Aya jelema johirna salat hatena teu salat. Aya jelema johirna teu salat tapi hatena keur salat. Mana ajro arkana salati ala qalbihi? Kan ada orang berbaring, kita nggak tahu kalau dia sedang salat karena memang dia udah nggak bisa apa-apa. Itu tandanya apa? Ada orang yang tubuhnya tidak sholat tapi hatinya sedang sholat. Ayat itu katimu, badannya sholat, hatinya pun ikut sholat. Iya mah hidayat kaluhur. Hidayat kalau sholat hatinya pun ikut sholat. Kalau si ayah hatinya, orangnya di masjid hatinya di masjid oke. Gitu. Hatinya kieu. Ya, nugas baroga murid yang udah punya santri, yang udah punya murid, anggap santri kalian, murid kalian sebagai murid kalian, satu johiron, dua batinan. Ka santri, ka murid, urang kudu menempatkan mereka santri, kita johiron, dina johirna dua batinan, hati kita pun sama. Didik, ajar, perhatikan mereka johiron. Dua batinan, hati kita cinta kepada mereka. Murid kita adalah aset paling berharga kita. Cintai mereka. Kalau kita sudah cinta kepada murid-murid kita, 10 kesalahan dia, 1 kebaikannya, maka yang akan kita ingat 1 kebaikannya. Tapi kalau kita kurang demen, kurang cinta sama murid kita sendiri, 10 kebaikan, 1 kejelekan, maka yang kita lihat kejelekan. Api pernah beberapa kali sama saya bilang, ada siapa murid pantang sampai engkau ngomongkan murid sejelek, seburuk akhlak murid kita, jangan sampai kita membicarakannya di hadapan orang. Santri anu goreng akhlakna ongean, betulin, jangan sampai kita bicarakan di orang lain. Etan gitu naon, orang boga santri johiron wabah
Jangan sampai kita punya santri johiron doang, sementara batin kita enggak. Jadi nyanggap santri kepada mereka. Ini karena kiai johir, batinnya mah bukan kiai. Santri loba, santri ayat, tapi kadang-kadang mulutnya membicarakan murid-muridnya. Nu kieu lain kiai dina batinna. Walaupun pesantren dia gede, majelis taklim dia besar, pondok ikro dia gede, tapi kalau dia masih membicarakan muridnya, sia gitu kiai johir kene, batin can kiai. Itu ya, murid pernah salah, didendam dalam hati, ngajar mengajar, tapi hati ewa baik kasih eta. Ieu nu kieu magahan johiron batin henteu wajar lamun loba murid beres masantren teu jadi jelema soleh. Kunaon ilmu nu diajarkeun teu jadi hidayah gara-garana guru keur magahan hatena julid wae kanu jadi murid. Tuh, ingat ya, johiron wabah dina. Jangan sampai kita ngumpul bareng di satu tempat, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum itu wala yastaqbila ainal qiblat wallahu a'lam.